Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat trader Indonesia, trader market yang benar-benar jos. Trader semuanya, terima kasih telah menyaksikan acara yang sangat luar biasa ini. Analisa trading harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022. Banyak sekali informasi yang akan saya berikan pada hari ini buat para trader semuanya. Dan saya berharap semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya. Trader Indonesia, trader market. Sebelum kita memasuki analisa teknikal harian ini, saya akan membawakan sedikit tema yang akan melandasi trading yang kita laksanakan pada hari ini. Tema hari ini saya mengangkat tentang keperkasaan dolar apakah masih terus berlanjut setelah rislah FOMC dikeluarkan pada dini hari tadi. Ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa dan harus kita lihat bersama-sama. Kenapa saya bilang hal tersebut, trader semuanya? Karena kita bisa lihat di sini, trader, langsung aja di platform ini, platform dari Amarket. Trader bisa lihat indeks dolar ini pada pagi hari pasar Asia dia mengalami penguatan dan sempat menyentuh di seputaran 106.712. Ya. Nilai yang sangat luar biasa. Kemarin sempat menyentuh level yang lebih tinggi lagi sampai 106.790. Agak sedikit mengalami penurunan setelah menjelang FOMC, dan setelah FOMC pergerakannya kembali naik lagi dan ditutup di seputaran 106.545. Pada pembukaan pasar Asia pada hari ini dia sempat menyentuh 106.712. Nah, ini dia trader semuanya. Pengaruh dari rislah FOMC yang dikeluarkan dini hari tadi, ya, dimana kalau trader lihat semuanya ya, dari rislah tersebut memberikan sedikit angin segar terhadap penguatan dolar ya. Dan kalau kita lihat trader semuanya, kenapa saya berani angkat tema ini? Karena kalau kita lihat dari rislah yang dikeluarkan pada hari tadi dini hari, ya, walaupun sempat mengalami kemunduran, ya, menyusul rilis dokumen fit dari rislah FOMC, kita bisa lihat trader bahwa dolar Amerika perlahan namun pasti dia kembali mengalami penguatan, ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa The Fed setuju bahwa suku bunga tetap dinaikkan sebesar 75 BP. Karena apabila kita melihat dari kenaikan yang sangat melambat dari inflasi, ini merupakan titik awal bahwa perlahan namun pasti The Fed sudah mulai perlahan-lahan bisa mengatasi inflasi yang terjadi. Dan oleh karena itu trader, kita bisa lihat bahwa kalau trader bisa sering selama analisa saya bilang bahwa hawkish yang terjadi, dan memang hawkish yang terjadi. Tapi perlahan namun pasti kebijakan dovish akan segera diwujudkan oleh The Fed sehingga dolar sudah mulai bisa ditekan, sudah mulai bisa ditahan, sehingga kenaikannya sudah tidak sangat luar biasa lagi, ya. Karena apabila kenaikan yang sangat luar biasa, maka otomatis itu disebabkan karena kenaikan tingkat suku bunga, sehingga mengakibatkan dolar Amerika menjadi mengalami kenaikan, ya. Oleh karena itu, kebijakan yang dilakukan oleh The Fed tadi malam di FOMC mau tidak mau harus dilakukan untuk, ya, membuat pengetatan, ya, di dalam hal mengendalikan inflasi yang terjadi di Amerika. Ini trader benar-benar trader harus paham bahwa inflasi ini benar-benar sangat menjadi suatu momok, dan semua bilang bahwa inflasi sangat fatal, ya. Tapi menurut Jerome Powell, inflasi itu masih dalam pegangan atau masih dalam kekuasaan dari The Fed. Mereka memang menaikkan tingkat suku bunga supaya bisa mengendalikan laju inflasi tersebut. Nah, dan kalau kita lihat trader, akibat kenaikan yang terjadi, ya, sempat terjadi penurunan di beberapa pasangan mata uang, kecuali ada kecenderungan
uh, gold ya, ada kecenderungan gold akan terjadi ya trader ya, sedikit kenaikan ya. Tapi secara garis besar pasca FOMC kita lihat pada hari ini dengan penguatan dolar yang masih tetap berlanjut, ada kecenderungan penekanan-penekanan terhadap pasangan mata uang lainnya ya. Ada kecenderungan penekanan-penekanan terhadap pasangan mata uang lainnya. Ini waktu di pasar Asia dia bearish ya. Baik itu Euro USD, GBP USD dan lain-lain ya. Ini harap diperhatikan ya oleh para trader semua. Sampai Bitcoin pun juga, walaupun menjelang masuk pasar Eropa agak sedikit koreksi ya, agak sedikit koreksi dan mengalami sedikit pembalikan arah ya. Oleh karena itu trader semuanya harap diperhatikan oleh para trader di sini. Nah, trader, dengan kenaikan dari tingkat suku bunga ini sangat mempengaruhi terhadap pergerakan pasar hari ini. Tapi trader Indonesia, trader market, saya memberikan sedikit masukan juga bahwa harap diperhatikan juga nanti malam terhadap informasi yang terjadi dari fundamental. Nah, kebetulan nanti malam ini ada informasi tentang ya klaim pengangguran awal. Apakah dari informasi tentang klaim pengangguran awal ini dia bisa menekan pergerakan dolar sehingga kenaikannya tidak terlalu tinggi? Ya, setelah dalam beberapa hari ini kenaikannya sangat luar biasa, terutama pada hari Senin. Nah, ini harus diperhatikan oleh para trader semuanya. 19.30 klaim pengangguran awal, terus indeks manufaktur, dan terakhir penjualan rumah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pengangguran awal ini 265 dia agak sedikit naik ya. Nah, tapi apakah dengan pengangguran awal ini bisa menekan dolar? Ini kita bisa lihat karena tetap ya kenaikan tingkat suku bunga. Kalau kemarin-kemarin kan kenaikan tingkat suku bunga walaupun dinaikkan tapi pengangguran tidak terlalu banyak, lapangan kerja juga banyak ya. Nah, jadi tetap stabil ya. Nah, ini dengan standar suku bunga 75 BP, klaim pengangguran awalnya 265 ya, menurut perkiraan kita tidak tahu nanti hasilnya berapa. Kita akan lihat nanti setelah 19.30. Nah, ini harap diperhatikan oleh para trader sehingga dari sini kita bisa melihat arah pergerakan ya dari indeks dolar Amerika ke depan. Oleh karena itu trader, yang menjadi pertanyaannya, apakah dengan FOMC ini kenaikan indeks dolar Amerika masih bisa terjadi? Ya, kalau menurut analisa saya bisa bilang bahwa hal ini, kalau saya ya trader ya, sangat simpel. Saya lihat pergerakannya naik turun, naik turun, naik. Kalau menurut saya tidak tertutup kemungkinan trader dia masih bisa naik. Dia masih bisa naik ya dengan nilai maksimal itu sampai 107. Tapi setelah itu dia akan mencoba turun sampai yang paling terendah 105 trader. Karena kalau kita lihat secara teknikal dia masih ada punya peluang untuk naik lagi trader, masih punya ada peluang. Oleh karena itu kita akan lihat nanti setelah 19.30 apabila kekuatannya sangat kuat dan bisa membuat dolar ini naik, artinya dia akan menambah derita buat mata uang lainnya ya, semakin tertekan. Oleh karena itu trader, kembali lagi saya mau mengingatkan bahwa yang harus kita lakukan adalah tetap memperhatikan arah pergerakan pasar ke depan sambil menganalisa dan melihat fundamental yang terjadi. Karena itu adalah landasan dalam kita dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu saya masih tetap yakin bahwa kemampuan dolar masih bisa tetap naik tinggi lagi. Ya, secara teknikal dia masih tetap tinggi lagi. Tapi kita akan lihat setelah statement atau news 19.30 pada hari ini. Ini sangat penting menuju arah pergerakan dolar ke depan. Oke trader semuanya, demikianlah analisa tema kita pada hari ini. Kita akan masuk ke analisa teknikal pada hari ini. Dan seperti biasa trader, analisa teknikal kita balik lagi dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini trader? Untuk indeks dolar Amerika pada hari ini telah saya bahas di tema kita.
di mana kenaikan dari indeks dolar Amerika pada hari ini tendensinya masih tetap bullish, sangat kuat, masih bullish ya. Kita tidak tahu arah pergerakan ke depan seperti bagaimana, tapi masih sangat kuat bullish. Dan kita akan coba lihat apabila terjadi bullish, maka saya berasumsi ya ini dia tidak sampai menembus ke 106 ya, dia agak sedikit mengalami penurunan. Saya berasumsi bahwa apabila terjadi penurunan, dia akan mencoba turun sampai di level 106.493. Nah, dari sinilah yang menjadi landasan arah pergerakan ke depan dia seperti kayak gimana. Kalau menurut saya, apabila dia turun sampai level sini, dia akan sedikit mengalami kenaikan minimal di sini atau paling maksimal nanti di posisi 106.883. Ini adalah hasil dari indeks dolar Amerika. Ya, jadi harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Apabila terjadi penguatan nanti, ya. Selanjutnya trader kita masuk ke Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar kita pada hari ini? Untuk Euro USD trader bisa dilihat dengan jelas ya. Dengan penguatan yang terjadi di indeks dolar memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap Euro USD, di mana penurunan bearish masih sedang berlangsung dan kita akan lihat setelah masuk di pasar Eropa. Bagaimana pergerakannya? Kita akan lihat. Ya. Nah, kita akan lihat. Nah, ini dia trader. Apabila nanti benar-benar kalau memang bearish, kalau kita lihat sini kan dia berusaha tembus tapi setelah ini dia pembalikan arah ya. Kalau saya lihat memang dia akan pembalikan arah, dia akan mencoba naik itu sampai level yang paling maksimal itu di 1.01852. Nah, ini dia. Setelah itu kita akan lihat lagi pergerakan ke depan kemana. Tapi kalau apabila dia terjadi seperti kayak gitu bearish ya, maka analisa yang saya bisa buat bahwa 1.01852 adalah titik yang paling tertinggi dan dia akan mencoba turun sampai minimalnya dia masuk di titik support 1 di seputaran 1.01524 apabila terjadi penurunan. Jadi landasan pergerakannya dia itu dari 1.01852 sampai 1.01524. Ini di seputaran sini. Ya, dia akan untuk beberapa saat masuk di pasar Eropa, saya pikir dia akan mencoba menembus level sini ya. Nah, dan apabila sudah sampai level sini terjadi pembalikan arah, dia akan kembali lagi. Ya. Dan apabila tendensinya ikut seperti harian bearish, dia pasti akan turun dan paling maksimal saya bisa bilang sampai kalau maksimal sekali ya pasti dia akan sampai di sini 1.01447, tapi kalau saya bilang sih dia palingan di 1.01524. Oke, kita lanjut ke pound sterling Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam Dollar trader? Untuk pergerakan pound sterling Uncle Sam Dollar, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling Uncle Sam Dollar pergerakannya adalah tendensi harian pada hari ini lebih banyak ke bearish ya. Dia ikut dari arah pergerakan indeks dolar. Jadi dia ikut aja. Indeks dolar kemana dia pasti akan berlawanan. Nah, lebih banyak ke bearish dan kita akan bisa lihat di sini bahwa ya, kita bisa lihat ini bahwa arah pergerakannya ini sementara ini dia mengalami kenaikan ya. Setelah dia mencoba menembus sampai di level sini di 1.20296, dia mengalami kenaikan. Dan kalau menurut analisa saya, kenaikan dia ini masih terus berlanjut, trader. Masih terus berlanjut. Dan menurut analisa saya dia bisa minimal dia tuh sampai dia menembus di sini dulu. 1.20493 dulu. Dia masih bisa situ. Jadi akan berlanjut terus ya, dan apabila dia akan mengalami penurunan, saya bisa bilang bahwa dia akan mengalami penurunan sampai di level yang paling terendah sekali di seputaran 1.20138. Oleh karena itu kembali lagi saya memberikan sedikit masukan bahwa arah pergerakan dia itu dalam hari ini dia sampai di sekitaran sini. Ya, arah pergerakan sekitaran sini. Nah, tapi kita tetap berpatokan terhadap news yang akan terjadi pada 19.30. Nah, tetap berpatokan terhadap news tersebut. Oleh karena itu tetap trader untuk melihat pergerakan, melihat news yang terjadi. Oke trader, kita lanjut ke gold. Selanjutnya gold. Bagaimanakah arah pergerakan gold pada hari ini? Trader bisa lihat untuk gold pada hari ini ya. Untuk gold bisa dilihat dengan jelas bahwa gold hari ini ya tendensinya agak sedikit mengalami kenaikan. Kalau gold ini dia agak sedikit lain.
dia bisa sama seperti dia bisa sama seperti indeks dolar, atau dia bisa berlawanan indeks dolar. Beda dengan Euro USD. Kalau Euro USD kan dia pasti akan berlawanan. Dengan gold ini dia bisa sama atau dia bisa beda. Gold hari ini mempunyai tendensi yang sangat kuat bisa terjadi bullish pada hari ini karena banyak faktor terutama selain FOMC dikeluarkan ada faktor-faktor lainnya seperti perselisihan perdagangan antara Cina dengan Amerika. Nah, ini dia. Sehingga menjadikan alasan kenapa hari ini banyak sekali tendensi menyatakan bahwa gold ini agak sedikit mengalami penguatan setelah selama 3 hari berturut-turut penurunan yang sangat dahsyat terjadi di gold. Nah, oleh karena itu trader harap terus diperhatikan oleh kita semuanya. Untuk hari ini trader bisa lihat bahwa gold ini dia akan sedikit mengalami kenaikan ya. Dan kalau kita lihat sampai kapasitasnya sampai di level berapa. Nah, trader bisa lihat kalau dia mengalami kenaikan, dia akan mencoba setelah dia menembus di level, dia mencoba sampai di level sini ya trader ya. Nah, oke, 1762 dia akan sekarang mencoba mengalami kenaikan. Dan kalau saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba sampai di level 1767. Kita jangan berbicara di level sini dulu, kita jangan di sini dulu, masih jauh ini. Masih jauh di 1000 berapa nih? 1771 ini masih jauh. Kita masih berbicara di sini aja dulu di level 1767. Nah, dari sini kita bisa tahu arahnya ke depan seperti kayak gimana. Dan saya bisa kasih sedikit gambaran bahwa ini pergerakan dia ini nanti akan sekitar sini nih. Dan kalau dia akan naik, dia akan mencoba sampai ke 1767. Dan paling maksimal sekali adalah 1773. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia turun trader. Dan apabila terjadi penurunan ya dia pasti minimal turunnya itu sampai ke 1758. Ini yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Selanjutnya trader kita masuk ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin hari ini? Untuk Bitcoin trader semuanya, trader A-Market, pergerakan Bitcoin sangat jelas. Hari ini tendensi penurunan masih sangat kuat dan masih bisa menguat terus berkali penurunan. Dengan rentang harian antara 23.245 sampai 23.506, saya masih bisa bilang bahwa penurunan masih bisa terjadi walaupun tadi sempat mengalami penurunan dan dia agak sedikit mengalami penguatan. Saya bisa lihat bahwa penurunan masih tetap terjadi. Dan kalau sekarang kita lihat tipikal RSI dia mengalami penguatan dia tidak akan melebihi dari 23.506. Dan apabila hari ini tendensinya apabila terjadi penguatan lagi terhadap dolar, saya bisa bilang bahwa 23.000 bisa terjadi menjelang hari ini atau sampai besok hari atau sampai weekend bisa ditembus oleh Bitcoin. Trader Indonesia, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa menambah wawasan, menambah masukan buat analisa yang akan dilakukan oleh kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.